daripada nggak ada polisi Scotland Yard misalnya kan. Itu artinya ada kepercayaan tinggi sekali bahwa polisi bisa menyelesaikan banyak hal, bahkan perselisihan publik itu tanpa harus berupaya untuk pergi ke pengadilan. Jadi polisi dengan watak yang bijak itulah yang diinginkan oleh percakapan masyarakat hari-hari ini dalam bentuk kritik terhadap penampilan yang seringkali terlihat arogan dari pihak kepolisian. Kalau posisi Anda sendiri bagaimana, Bung Rocky, mencermati dialektika ini soal kepolisian ini? Ya, saya sendiri berkecenderungan menganggap bahwa karena kepolisian itu menyangkut urusan keamanan dan rasa aman dalam negeri, maka ya masuk akal atau logis kalau dia ada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kan itu simpel saja logikanya. Demi efektivitas kegiatan sehari-hari kepolisian, yaitu mengasuh ketertiban dalam negeri, maka dia harus ada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Nah, kita bisa coba misalnya Jakarta misalnya. Kan Jakarta masyarakat sipilnya itu sangat peka dan sudah cukup terdidik untuk mulai memberi kritik pada perilaku polisi itu. Jadi coba misalnya kita mulai dengan semacam pilot project bahwa mungkin 2 tahun ini bahwa kepolisian itu diletakkan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Tetapi dengan asumsi bahwa Menteri Dalam Negerinya punya kapasitas atau pengetahuan yang luas tentang humanitas, punya pengetahuan yang luas tentang cara memerintah, punya pengetahuan yang mendalam tentang aspek-aspek penggunaan kekerasan. Jadi seorang Menteri Dalam Negeri memang harus, ya mungkin dalam ideal hari-hari ini Pak Tito tuh yang paham tentang apa itu wilayah kekerasan, apa itu wilayah perdamaian, apa itu wilayah hubungan internasional, karena akan ada semacam jaringan kepolisian yang bisa dipakai justru untuk membackup kepolisian atau etika kepolisian Indonesia. Jadi itu harus ada seseorang yang mampu dihormati karena punya pengetahuan dan kapasitas untuk mengelola sistem ketertiban publik hari-hari ini kan. Karena demokrasi di Jakarta misalnya itu sangat tinggi ya. Kita bisa mulai dengan contoh itu misalnya, sehingga Kapolda Jakarta itu adalah contoh pertama misalnya bahwa dia mengerti tentang rasionalitas bukan rasionalitas, solidaritas sebagai dasar pertama untuk memimpin Jakarta dalam soal ketertiban dan soal kesetaraan masyarakat sipil. Nah, ini model yang mudah sekali kita coba, sehingga satu waktu mungkin kita akan katakan bahwa oke, kita sekarang punya kepolisian yang ada di bawah Kementerian Dalam Negeri, dipimpin oleh seorang menteri yang paham tentang aspek-aspek kekerasan dan aspek-aspek ketertiban, juga aspek-aspek kesetaraan, aspek-aspek humanitas. Itu aja intinya. Dan Jakarta mungkin juga akan dilihat sebagai Kapolda pertama yang diasuh langsung oleh Menteri Dalam Negeri, dan terlihat di situ bahwa kepolisian sudah menumbuhkan secara maksimal apa yang kita sebut sebagai the supremacy of civilian value. Salam akal sehat. Sekali lagi, ini adalah proposal untuk percakapan akademis.